Keke Gemintang Padang menjelaskan dan membuat codingan soal nomor 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Keke Gemintang Padang dengan NIM 251401009 dan saya berasal dari kelas lab praktikum algoritma dan pemrograman dari lab 5. Dan pada proyek akhir dari semester 2 ini, saya mengerjakan proyek akhir ini bersama dengan kelompok iSchool. Dan proyek bagian untuk saya yaitu proyek pertama yaitu tentang parkir mall Prienal. Di mana di sini Endriano adalah seorang programmer di mall Prienal yang diminta untuk mengembangkan sistem parkir mobil otomatis. Di mana sistem ini tuh harus mampu, yaitu yang pertama mencatat kendaraan yang masuk dan keluar. Dan di sini ada output dari program yang saya buat, di mana ini program yang saya buat ini sudah dapat mencatat kendaraan yang masuk dan keluar. Ini adalah bukti screenshot dari output yang ada. Kemudian di sini ada menghitung biaya parkir berdasarkan durasi. Program ini juga sudah bisa menghitung biaya parkirnya berdasarkan durasi, dengan nantinya kita jelaskan lebih lanjut bagaimana mekanisme outputnya untuk dapat menghitung biaya parkir ini. Kemudian di sini ada menyimpan data petugas parkir, dan program sudah dapat menjalankan goals dari menyimpan data petugas parkir ini. Kemudian ada menampilkan daftar kendaraan yang sedang parkir. Ini adalah bukti bahwa program sudah dapat juga untuk menampilkan daftar kendaraan yang sedang parkir. Terus kemudian yang kelima, goalsnya itu dengan program dapat menampilkan pemberitahuan apabila parkiran penuh, di mana maksimal dari tampungan parkiran mobil yang bisa parkir di parkiran Prienal ini itu 20 mobil. Dan di sini program juga sudah bisa memvalidasi, memberikan pemberitahuan apabila parkiran sudah mencapai 20 mobil yang masuk, dan user tidak bisa menambahkan mobil kembali untuk dapat diparkirkan di parkiran Prienal ini. Kemudian di sini ada menu awalan sistem. Menu awalan sistem sesuai target dari soal sendiri itu ada hanya 4 menu, yaitu yang pertama ada tambahan data kendaraan, terus tampilkan daftar kendaraan juga, terus pembayaran, dan yang terakhir keluar program. Tetapi di sini saya memberikan sedikit penambahan, yaitu ada 2 fitur tambahan yang saya buat, yaitu yang pertama ada informasi kapasitas parkir, dan yang kedua adalah tampilan riwayat kendaraan keluar, dimana nantinya informasi kapasitas parkir ini dapat diakses oleh user jika nantinya user ingin tahu berapa kapasitas lagi yang bisa diisi oleh mobil, atau berapa lagi slot yang kosong untuk dapat diisi kembali. Dan yang keenam yaitu fitur tampilan riwayat kendaraan ini itu digunakan user apabila user ingin mengetahui mobil apa saja ataupun kendaraan apa saja yang sudah parkir, yang sudah keluar dari parkiran yang ada gitu. Jadi nantinya akan ada riwayat mobil-mobil yang parkir di parkiran Prienal. Kemudian di sini program ini diminta itu harus wajib ada menggunakan class atau stack, ada pointer, ada array atau vector, dan ada function. Kita lihat nantinya apakah program memenuhi 4 kriteria. Mari kita langsung melihat codingan dari program ini. Baik, ini adalah codingan untuk program parkiran mall Prienal, di mana di sini kita menggunakan yang pertama ada library IOStream. Include IOStream ini berguna untuk memanggil library IOStream. Nah, library IOStream ini berguna untuk mengaktifkan I/O ataupun input output. Kemudian di sini ada include vector. Nah, ini tuh berguna untuk mengaktifkan penggunaan vektor, di mana vektor ini itu adalah struktur data yang bisa menyimpan banyak data dan ukurannya itu dinamis. Nah, biasanya tuh ini tuh vektor ini tuh dipakai untuk menyimpan daftar mobil yang parkir gitu ya, nantinya di parkiran di bagian selanjutnya. Kemudian di sini ada include string. Ini tuh untuk mengaktifkan tipe data string. Nah, string ini tuh dipakai untuk menyimpan teks. Nah, nantinya ada variabel-variabel yang disimpan dalam bentuk tipe string. Yang pertama ada nama, itu nanti bertipe string, terus ada plat mobil yang nantinya bertipe string, dan merek itu bertipe string juga, dan warna itu bertipe string untuk menyimpan data-data dari mobil yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian di sini ada include sitan, dimana ini pun dipakai untuk mengatur fitur waktu gitu ya, untuk mengatur fitur waktu. Kemudian di sini ada using namespace std. Nah, ini pun untuk kita tidak perlu lagi menuliskan std setiap perintah yang ada di program seperti out gitu ya. Jadi penulisan programnya akan jauh lebih rapi. Nah, di sini kemudian ada struct. Struct ini bernama petugas. Nah, struct ini tuh berfungsi untuk menyimpan data petugas parkir. Nah, isi dari struct ini tuh ada nama, ada ID. Nah,
nama ini bertipe string dan juga dia itu berfungsi untuk menyimpan nama tugas. Kemudian ada ID ini juga bertipe string dan ID ini itu berfungsi untuk menyimpan ID dari petugas. Nah, kenapa kita pakai struct sih? Sedangkan di bawah ini ada class. Nah, karena di sini kita pakai struct itu karena data itu petugas kan sederhana yang hanya dua field yang ada yaitu nama dan ID. Kemudian di sini juga dia nggak ada fungsi-fungsi khusus di dalamnya dan juga karena sederhana ya lebih cocok dengan struct gitu. Tidak ada juga akses-akses yang diperlukan untuk bagian ini gitu. Kemudian di sini ada struct kedua, di mana struct kedua ini adalah bernama riwayat parkir, dan isi dari struct-nya itu yang pertama plat mobil ini tipe datanya string, terus ada merek mobil tipe datanya string, terus ada warna mobil tipe datanya juga string, kemudian di sini ada integer untuk jam, menit, dan detik, dan total biayanya juga integer. Nantinya ini semua akan digunakan di bagian mainnya dan juga bagian subprogram. Oke, selanjutnya di sini ada class. Nah, class ini bernama mobil, di mana nantinya jadinya tuh setiap mobil yang masuk parkiran itu akan dibuat sebagai objek dari kelas ini. Nah, tipe akses dari kelas ini itu privat, yang artinya nantinya tuh anggota dari kelas ini tuh nggak bisa gitu ya diakses dari luar gitu, ataupun diubah dari luar. Itu hanya bisa diakses dari dalam kelas gitu. Nah, anggota dari kelas ini tuh ada yang pertama ada plat mobil. Plat mobil ini yaitu berguna untuk menyimpan plat nomor mobil nantinya, dan tipe datanya itu adalah string. Kemudian ada anggota yang bernama merek mobil. Nah, merek mobil ini berguna untuk menyimpan nama merek dari mobil yang akan masuk ke parkiran, dan tipe datanya juga string. Kemudian ada warna mobil. Warna mobil ini menyimpan warna dari mobil yang masuk ke parkiran, dan tipe datanya juga string. Nah, kemudian di sini ada waktu masuk. Waktu masuk ini itu tipe datanya itu adalah time t, dimana artinya ini tuh berguna untuk menyimpan waktu saat mobil masuk parkiran, dan time t ini tipe data yang untuk menyimpan waktunya gitu ya. Nah, pertanyaan yang kenapa hal ini empat hal ini di mana dapat mobil, minat mobil, warna mobil, dan waktu masuk itu dibuat dalam akses privat agar tuh datanya lebih aman, karena kita tahu kalau misalnya plat mobil itu adalah salah satu data yang agak sensitif gitu, sehingga lebih aman akan jika kita membuat aksesnya itu akses yang privat. Dan selanjutnya di sini ada kelas yang aksesnya itu public. Nah, karena aksesnya public, berarti dia ini bagian dari isi-isinya itu bisa diakses dari luar kelas gitu ya. Nah, di sini ada parameter ya yang digunakan di kelas ini, kelas mobil ini, yang tipenya itu aksesnya itu public. Dimana parameternya ada plat ini tipe datanya string, merek juga tipe datanya string, ada warna juga yang tipe datanya string. Nah, parameter ini tuh nantinya nilainya itu akan diisi plat mobil itu baru dibuat. Oke? Nah, biasanya mobil ini bagian ini tuh disebut konstruktor. Kenapa disebut konstruktor? Karena ini artinya fungsi yang otomatis dijalankan saat objek atau mobil itu dibuat gitu ya. Nah, isi dari konstruktor ini tuh ada yang pertama plat mobil. Plat mobil itu nanti sama aja dengan plat isi dari plat, terus merek mobil sama dengan merek dari mobil nantinya. Kemudian ada juga warna mobil itu sama dengan warna dari mobil nanti kita masukkan apa, dan juga waktu masuk itu sama dengan time 0. Nah, ini tuh untuk berguna untuk menyimpan waktu saat objek dibuat gitu ya. Lihat ya, nanti waktu mobil masuk ke parkiran itu akan dicatat otomatis saat mobil itu ataupun saat user mendaftarkan mobilnya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi getter, dimana fungsi getter ini itu berfungsi untuk mengambil nilai dari akses yang privat tadi. Kelas yang aksesnya privat yaitu ada plat mobil, merek mobil, warna mobil, waktu masuk gitu ya. Itu kan aksesnya privat, jadi biar dia bisa diakses dari luar kelas, jadi kita ambil nilainya dan kita masukkan ke dan ambil nilainya itu dengan fungsi getter gitu ya. Nah, yang pertama tuh ada getPlat. GetPlat ini itu fungsinya tuh bertipe string. Nah, ya getPlat ini dia itu bertipe string, dan itu nilai, dan dia itu konstanta. Artinya nilainya nggak akan bisa diubah ya. Nah, dimana dia itu konstanta dan juga dia ini bisa mengembalikan nilai. Jadi dia nantinya itu bisa mengembalikan nilai dengan return plat mobil ini ya, mengembalikan nilai plat mobil ini ke fungsi ataupun ke pemanjur fungsinya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada get merek. Get merek ini itu untuk mengambil merek mobil, tipenya juga string, dan dia ini konstanta juga, artinya nilainya itu nggak bisa diubah gitu ya.
Kemudian di sini ada return merek mobil, di mana return merek mobil juga untuk mengembalikan nilai dari merek mobil ini ke pemanggil fungsinya. Nah, kemudian di sini ada string get warna. Get warna ini juga tipe datanya string untuk mengambil warna mobil. Kemudian di sini juga dia sama, dia konstanta, dan di sini juga ada return warna mobil untuk nilai baliknya. Nah, kemudian di sini juga ada get waktu masuk, dia ini tipenya adalah time t, konstanta juga, dia ada juga return waktu masuk untuk mengembalikan nilai dari waktu masuknya ya. Nah, pertanyaannya kenapa kita pakai getter ini? Karena data di kelas tadi yang kita tadi ada buat privat, yang aksesnya privat, itu jadi bisa kebaca gitu dari luar kelas juga lewat fungsi dari getter ini gitu. Mana nanti setiap plat mobil, merek mobil, warnanya, waktu masuknya itu akan dipanggil di fungsi yang akan kita jelaskan lebih jelas di bagian berikutnya gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada bagian yang kita bisa sebut adalah function prototype atau deklarasi fungsi. Nah, tujuannya itu adalah untuk memberitahu kompiler bahwa fungsi-fungsi ini, yaitu fungsi tampilkan header, tampilkan menu, tampilkan tambah kendaraan dan lainnya, itu adalah fungsi-fungsi yang akan digunakan di dalam program. Walaupun definisi ini akan ditulis di bagian berikutnya, yaitu di bagian setelah main gitu. Setelah main baru ditulis fungsi perintah-perintah pada fungsi tersebut. Nah, dengan adanya deklarasi ini, itu fungsi itu dapat dipanggil terlebih dahulu meskipun perintahnya itu berada di bawah fungsi main itu, agar tidak error juga dalam menjalankan program ini. Nah, yang pertama di sini kita lihat adalah ada fungsi yang namanya tampilkan header. Nah, fungsi ini tuh bertujuan untuk menampilkan tampilan awal atau judul program sistem parkir. Dan kita lihat di semua fungsi ini itu tipenya void, yang artinya dia tidak akan mengembalikan nilai. Selanjutnya di sini ada fungsi tampilkan menu. Fungsi tampilkan menu ini digunakan untuk menampilkan menu utama sekaligus informasi petugas yang sedang bertugas. Nah, di sini parameternya ada konstanta petugas pointer ya. Dimana di sini artinya parameter ini berupa pointer ke objek petugas sehingga data petugas dapat diakses tanpa menyalin seluruh data, dan kata kunci konstanta ini itu memastikan data tersebut tidak dapat diubah oleh fungsi. Selanjutnya ada fungsi tambah kendaraan. Fungsi tambah kendaraan ini digunakan untuk menambahkan data kendaraan yang masuk area parkir. Nah, parameter dari fungsi kendaraan ini itu dikirim menggunakan reference. Di sini dikirim menggunakan reference ini agar perubahan yang dilakukan pada daftar kendaraan itu langsung tersimpan pada data asli, jadi tanpa membuat salinan baru gitu, dan bisa tersimpan. Nah, selanjutnya ada fungsi tampilkan daftar kendaraan. Tampilan daftar kendaraan ini itu berfungsi untuk menampilkan seluruh kendaraan yang sedang berparkir. Nah, di sini juga ada penggunaan cons yang menunjukkan bahwa fungsi ini untuk hanya membaca data tanpa mengubah isi daftar kendaraan. Nah, di sini selanjutnya ada fungsi proses pembayaran. Fungsi proses pembayaran ini itu digunakan untuk menghitung biaya parkir berdasarkan lama parkir kendaraan. Nah, kemudian nantinya akan dihapus kendaraan dari daftar setelah pembayaran parkir yang dilakukan user selesai dilakukan. Jadi setiap udah selesai mobil membayar biaya parkirnya, maka kendaraan itu akan dihapus dari daftar kendaraan. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi hitung durasi. Fungsi hitung durasi itu berfungsi untuk menghitung selisih waktu antara waktu kendaraan dan waktu saat ini. Jadi hasil perhitungan itu akan dikembalikan melalui parameter reference. Nah, ya parameter reference. Nah, ini parameter reference ini nanti akan mengembalikan hasil perhitungan berupa itu dari jam, menitnya, hingga detiknya. Nah, selanjutnya di sini ada tampilkan informasi kapasitas. Fungsi dari tampilkan informasi kapasitas itu merupakan fitur tambahan yang digunakan untuk menampilkan informasi kapasitas parkir dan jumlah kendaraan yang sedang terparkir serta sisa kapasitas yang masih tersedia. Nah, selanjutnya di sini ada deklarasi
bahwasannya maksimal parkir itu tipe datanya integer dan ini merupakan konstanta. Nah, variabel ini itu merupakan konstanta global yang menyimpan kapasitas maksimum parkiran yaitu sebanyak 20 mobil. Jadi maksimal inputan yang diterima itu hanya 20 mobil. Nah, penggunaan konstanta di sini itu membuat nilainya itu menjadi tetap dan tidak dapat diubah selama program berjalan. Jadi program ini dapat menggunakan nilai 20 ini sebagai batas kapasitas secara konsisten. Nah, baik, di sini kita masuk pada bagian prototype fungsi. Ini merupakan beberapa prototype fungsi dan di sini ada satu konstanta yang akan digunakan dalam program parkir mobil ini. Nah, di sini prototype fungsi ini itu berfungsi sebagai pemberitahuan kepada fungsi bahwa fungsi tersebut akan dibuat lebih lanjut di bawah sini, di bawah main ya, di bawah sini. Kemudian sehingga ini nantinya program itu tetap bisa mengenali nama fungsi meskipun isi fungsi itu belum ditulis pada bagian atas ini. Nah, jadi dengan begini tuh struktur program itu menjadi lebih rapi dan lebih mudah dibaca. Nah, di sini ada fungsi yang pertama yang namanya tampilkan header dan dia void, jadi semua prototype program subprogram itu dia void, yang artinya itu tidak mengembalikan nama ya. Nah, di sini fungsi dari tampilkan header ini itu untuk menampilkan bagian pembuka atau judul utama dari program. Jadi saat nanti program dijalankan, maka pengguna itu akan langsung lihat tampilan awal yang memberi identitas dari program ini gitu ya, aplikasi dari program parkir ini. Nah, kemudian fungsi berikutnya itu ada fungsi tampilkan menu. Nah, fungsi tampilkan menu ini itu digunakan untuk menampilkan menu utama program sekaligus menampilkan data petugas yang sedang bertugas. Nah, di dalamnya terdapat parameter konstanta itu bisa sampai. Itu yang ini artinya tuh fungsi ini tuh menerima alamat data petugas tapi tidak mengubah isi data tersebut karena di sini ada konstantanya di bawah konstanta yang membuat data petugas tuh tetap aman dan nggak bisa diubah gitu ya. Kemudian di sini ada tambah kendaraan. Fungsi tambah kendaraan. Nah, fungsi tambah kendaraan ini itu digunakan untuk menambahkan data mobil ke dalam daftar parkir. Nah, di sini ada parameternya juga. Di parameter ini tuh artinya nantinya fungsi itu menerima vektor mobil secara referensi sehingga data yang ditambahkan tuh benar-benar masuk ke daftar utama dan tidak hanya berlaku dalam fungsi saja. Jadi tanda referensi ini itu penting karena ini tuh membuat perubahan pada data poolnya. Nah, selanjutnya tuh ada fungsi tampilkan daftar kendaraan. Fungsi ini tuh bertugas menampilkan seluruh mobil yang sedang terparkir. Di sini juga ada parameter yang dia itu tipenya konstanta, yang artinya tuh nantinya data mobil itu hanya bisa dibaca ya, konstanta dia hanya bisa dibaca tapi tidak bisa diubah gitu ya. Jadi fungsi ini tuh aman karena ya kita hanya menampilkan isi data kendaraan, nggak bisa modifikasinya gitu ya. Kemudian di sini ada fungsi proses pembayaran. Fungsi proses pembayaran ini digunakan untuk memproses pembayaran kendaraan yang terkeluar. Dan di sini tuh ada dua vektor ya. Di sini ada dua vektor. Yang vektor ini tuh pertama tuh adalah daftar mobil ya. Yang pertama ada daftar mobil yang masih parkir dan daftar riwayat dari daftar riwayat mobil yang sudah keluar. Nah, artinya saat pembayaran selesai, data mobil itu akan dihapus dari daftar parkir dan dipindahkan ke daftar riwayat gitu. Yang disebut sebagai arsipnya. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi hitung durasi. Fungsi hitung durasi ini itu digunakan untuk menghitung lama parkir kendaraan berdasarkan waktu masuk. Dan di sini ada parameter yang tipe datanya itu time t, yang dia itu menyimpan waktu kendaraan masuk. Nah, sedangkan di sini variabel jam, menit, detik itu dikirim sebagai referensi agar hasil perhitungan itu bisa langsung dikembalikan ke variabel pemanggilnya. Jadi fungsi ini itu membantu mengubah selisih waktu menjadi bentuk jam, detik, dan menit yang lebih mudah dibaca gitu ya. Kemudian di sini ada fungsi tampilkan informasi kapasitas. Fungsi itu digunakan untuk menampilkan informasi kapasitas parkir seperti berapa mobil yang sudah terparkir dan berapa slot yang masih tersisa. Nah, data mobil itu hanya bisa dibaca karena fungsinya tidak mengubah isi
data kendaraan, hanya menghitung dan menampilkan kondisinya. Dan di sini ada konstantan. Nah, selanjutnya di sini yang terakhir adalah fungsi tampilkan riwayat keluar. Di mana fungsi ini digunakan untuk menampilkan data kendaraan yang telah keluar dari parkiran dan semua data riwayat yang ditampilkan sebagai catatan kendaraan yang sudah melakukan pembayaran, sehingga nantinya tuh program itu tidak hanya menyimpan data kendaraan yang aktif, tetapi juga kendaraan yang pernah parkir di parkiran mall ini. Nah, saya di sini ada konstanta atau variabel global dari program ini, yaitu maksimal parkir yang didefinisikan nilainya adalah 20. Yang artinya nantinya jumlah inputan mobil yang bisa diterima oleh program hanya 20 inputan dan tidak boleh lebih dari 20 mobil yang bisa masuk ke parkiran. Jadi batas maksimum parkiran ini hanya 20. Kemudian di sini ada bagian fungsi atau bagian utama dari program. Dan ini tuh merupakan fungsi utama yang menjadi tugas awal eksekusi program. Jadi semua proses dalam sistem parkir mobil ini itu dimulai dari fungsi ini. Nah, pertama di sini ada sebuah objek yang bernama petugas hari ini dari start petugas ini yang tadi kita jelaskan di awal. Nah, objek ini tuh digunakan untuk menyimpan informasi petugas yang sedang bertugas, yaitu dari namanya dan identitasnya. Nah, nantinya data ini tuh akan ditampilkan pada menu utama sebagai identitas pengguna program. Nah, selanjutnya di sini ada vektor yang bernama daftar mobil. Nah, vektornya itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data mobil yang sedang berada di area parkir. Nah, di sini digunakan vektor ya karena jumlah kendaraan yang masuk dan keluar itu bersifat dinamis, sehingga lebih fleksibel menggunakan vektor daripada array biasa gitu ya. Kemudian di sini ada vektor kedua yang bernama daftar riwayat. Nah, vektornya itu digunakan untuk menyimpan riwayat kendaraan yang sudah melakukan pembayaran dan keluar dari area parkir. Nah, dengan adanya vektor ini, itu data kendaraan yang sudah keluar itu tidak langsung hilang, tetapi tetap dapat dilihat kembali melalui menu riwayat ini, bagian ini. Kemudian di sini juga ada variabel yang bernama opsi. Variabel ini tuh digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, nilai awalnya itu diatur menjadi 0 ini sebagai inisialisasi awal. Nah, selanjutnya di sini ada program ini akan memanggil fungsi tampilkan feeder. Nah, setelah seluruh variabel disiapkan, di sini program memanggil fungsi tampilkan feeder. Fungsinya itu bertugas untuk menampilkan tampilan pembuka atau header atau judul dari program agar pengguna itu mengetahui identitas sistem yang sedang digunakannya. Nah, kemudian program menampilkan beberapa pesan sambutan ya menggunakan cout, itu di sini disuruh pengguna untuk masukkan namanya gitu ya. Suruh pengguna untuk memasukkan namanya, terus ada juga disuruh memasukkan ID-nya, dan di sini ada fungsi getLine. Fungsi getLine ini digunakan agar pengguna dapat memasukkan teks lengkap termasuk jika terdapat spasi pada nama atau ID yang dimasukkan. Gitu. Nah, setelah data petugas berhasil disimpan, kita ke dua ya. Jadi setelah tadi header disambut pengguna, kemudian pengguna disuruh memasukkan data dirinya dan digunakan getLine untuk bisa memasukkan teks lengkapnya, termasuk spasinya ya. Kemudian di sini ada fungsi while. Nah, perulangan while ini digunakan karena menu itu harus ditampilkan minimal sekali. Jadi menu-menu ini tuh harus ditampilkan minimal sekali sebelum dilakukan pengecekan kondisinya gitu ya. Dengan cara ini program itu akan terus berjalan dan menemukan sampai pengguna memilih keluar dari program. Kapan keluar? Ketika pengguna memilih opsi keempat. Jadi ketika pengguna memilih opsi keempat, maka program akan keluar dari perulangan while ini. Nah, di sini di dalam perulangan ini program tuh memanggil dirinya sendiri, memanggil fungsi yang bernamakan tampilan menu. Nah, di sini ada tanda yang menunjukkan bahwasannya alamat objek petugas itu dikirim ke fungsi gitu ya. Tujuannya itu agar fungsi itu dapat mengakses data petugas tanpa harus membuat salinan data baru, sehingga penggunaan memori itu menjadi lebih efisien. Nah, selanjutnya program menyuruh pengguna untuk memasukkan opsi manakah, pilihan manakah, menu manakah yang ingin dilakukan oleh pengguna gitu ya. Nah, kemudian nantinya ketika sudah memasukkan opsi itu kan akan disimpan dalam variabel opsi. Di sini kemudian program akan membersihkan karakter enter yang masih tersimpan di buffer gitu ya. Tujuannya itu agar proses input berikutnya yang menggunakan getLine nantinya itu dapat berjalan dengan benar dan tidak terlewati. Nah, setelah memilih penuh, program menggunakan struktur switch case.
switch case untuk menentukan tindakan yang akan dijalankan. Nah, jadi jika nantinya pengguna memilih pilihan satu, maka nantinya program akan menjalankan fungsi tambah kendaraan. Nah, itu tahu biasanya fungsi tambah kendaraan ini tuh untuk menambahkan data kendaraan yang masuk ke area parkir. Dan ketika dia pengguna memilih pilihan opsi 2 gitu ya, maka nantinya akan dijalankan fungsi tampilkan daftar kendaraan. Nah, fungsi ini nantinya akan menampilkan seluruh daftar kendaraan yang ada dalam antrian, dalam parkiran, dan setelah fungsi dijalankan maka akan berhenti gitu ya, akan berhenti dan berlanjut ke yang lain gitu. Maksudnya switch case ini akan berhenti gitu. Nah, kemudian di sini ketika opsi ketiga lah yang dipilih oleh user, maka yang akan jalan adalah proses pembayaran. Nah, fungsi ini kita tahu kalau ini tuh untuk menghitung biaya parkirnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia pilih nomor 4, maka ya berarti user ingin keluar dari program gitu, ingin berhenti dari program. Kemudian ketika user memilih nomor 5, maka yang akan dijalankan adalah fungsi untuk menampilkan informasi kapasitas dari parkirnya. Nah, kemudian jika program memilih fitur yang ke-6, maka yang akan dijalankan adalah tampilkan riwayat keluar dari kendaraannya. Jadi kendaraan mana aja yang sudah keluar gitu. Nah, setelah semua pilihan itu ditangani, program akan kembali ke awal menu selama nilai opsi tidak sama dengan 4. Jadi misal program memilih tes 1 atau angka 1, maka opsi 1, maka nantinya akan dijalankan tambah kendaraan dan nantinya akan muncul lagi daftar menu ini gitu. Sampai pengguna memilih 4, maka program akan berhenti gitu. Nah, kemudian di sini ada return 0 gitu ya. Return 0 itu menandakan bahwasannya program telah selesai dijalankan dengan sukses tanpa mengalami kesalahan. Nah, baik, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian deklarasi subprogram ya. Jadi ada bagian subprogram. Di sini ada yang pertama, ada fungsi tampilkan header. Fungsi ini itu digunakan untuk menampilkan tampilan awal atau identitas program ketika pertama kali dijalankan. Nah, ini akan datang ke atas dan datang di portal parkir khusus mobil mau renal. Ini adalah headernya yang akan nanti tampil di bagian awal program. Nah, di dalam fungsi itu ada perintah-perintahnya hanya support saja yang digunakan untuk mencetak teks ke layar. Kemudian kita lihat kalau misalnya fungsi ini tuh sederhana, tapi fungsi ini tuh memberikan tampilan yang terlihat bahwasanya program ini program yang baik, yang memberitahu pengguna bahwasanya ini adalah program yang sedang digunakan adalah program sistem parkir dari mall Prianal gitu. Kemudian yang kedua ada fungsi tampilkan menu. Fungsi tampilkan menu ini itu bertugas untuk menampilkan menu utama yang akan digunakan oleh petugas selama mengoperasikan sistem parkir. Nah, pada fungsi ini itu terdapat parameter konstanta ya. Ada parameter pointer P yang bersifat petugas dan dia ini adalah konstanta. Nah, parameter ini tuh digunakan parameter ini tuh merupakan pointer yang mengarah ke data petugas yang sedang bertugas. Jadi penggunaan pointer ini tuh memungkinkan fungsi untuk mengakses data petugas secara langsung atau membuat salinan data baru, sehingga nanti penggunaan memori itu menjadi lebih efisien. Dan selain itu, penggunaan kata kunci konstanta di sini itu bertujuan untuk memastikan bahwa ada petugas yang bahwa data petugas ini tuh hanya dapat dibaca dan tidak dapat diubah atau dimodifikasi gitu oleh fungsi ini. Nah, di dalam fungsi ini tuh data di sini diminta data petugas ya, yaitu nama petugas dan ID petugas. Nah, kita tahu kan misalnya di sini ada operator panah. Operator ini tuh digunakan untuk mengakses anggota data dari sebuah pointer objek, gitu, pointer P gitu. Dengan demikian tuh nama dan ID petugas tuh yang telah diinput sebelum itu dapat ditampilkan di menu utama gitu ya. Nah, setelah nantinya ini menampilkan ID petugas dan nama petugas yang telah diinput oleh user, selanjutnya nanti akan fungsi itu akan menampilkan fungsi ini akan menampilkan menu
yang ada di fitur-fitur yang ada di program ini, yaitu ada menu tambahkan daftar kendaraan, ada menu tampilkan daftar kendaraan, ada menu pembayaran, ada menu keluar dari program, ada menu informasi kapasitas parkir, dan juga terakhir adalah menu tampilkan riwayat kendaraan gitu yang telah keluar. Nah, disclaimer khusus dari fitur ke-5 dan ke-6 ini merupakan fitur tambahan yang saya tambahkan untuk meningkatkan fungsionalitas dari sistem ini. Jadi menu kapasitas parkir ini digunakan untuk memantau jumlah kendaraan yang sedang parkir dari slot yang tersedia. Sedangkan menu riwayat ini itu digunakan untuk melihat data kendaraan yang telah melakukan pembayaran dan meninggalkan area parkir. Nah, selanjutnya dengan fungsi kedua yaitu adalah fungsi hitung durasi. Fungsi ini tuh memiliki peran yang sangat penting ya, karena fungsi itu digunakan untuk menghitung lama waktu kendaraan yang berada di area parkir. Lama waktu parkir inilah yang nantinya menjadi dasar dalam perhitungan biaya parkir. Nah, parameter pertama yaitu ada variabel masuk yang tipe datanya itu T-time, yang berisi waktu saat kendaraan pertama kali masuk area parkir. Sedangkan parameter jam, menit, dan detik itu dikirim melalui referensi sehingga hasil perhitungan yang dilakukan di dalam fungsi dapat langsung disimpan ke variabel yang ada di luar fungsi. Dan ini tuh semua integer untuk jam, menit, dan detiknya, karena ini untuk dilakukan perhitungan. Nah, pada fungsi program ini mengambil waktu saat melakukan perintah. Nah, perintah ini ini itu akan menghasilkan waktu sistem komputer saat fungsi dijalankan. Jadi dimana sekarang ini disebutkan sebagai time 0 gitu, 0 dan dia itu tipe datanya time T gitu ya. Nah, kemudian program akan menghitung selisih waktu antara waktu sekarang dan juga waktu masuk kendaraan gitu, waktu sekarang dan waktu masuk kendaraan dengan fungsi di time. Hasil dari fungsi ini itu akan berupa jumlah detik yang telah berlalu sejak kendaraan masuk. Nah, setelah memperoleh total detiknya, program akan membagi nilai tersebut menjadi satuan jam. Nah, setelah mendapatkan total detiknya, program akan mengubah nilai tersebut menjadi satuan jam. Satuan jam, menit, dan juga satuan detik gitu ya, agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Dan perhitungan itu tuh dilakukan dengan membagi total detik itu dengan 3.600 karena satu jam itu terdiri dari 3.600 detik. Artinya kalau misalnya sisa detik itu akan dikurangi jumlah jam digunakan untuk menghitung menit dengan membaginya dengan 60. Terakhir, sisa dari perhitungan menit nantinya akan disimpan sebagai jumlah detik. Nah, sebagai contoh, misalnya jika kendaraan nantinya telah parkir selama 5.430 detik, maka fungsi itu akan menghasilkan durasi kita 1 jam, 30 menit, dan 30 detik. Jadi ketiga fungsi ini tuh memiliki peran yang berbeda ya, tetapi saling melengkapi gitu. Selanjutnya, ini ada fungsi tampilkan informasi kapasitas. Jadi fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai kapasitas parkir yang tersedia. Dan di dalam fungsi ini, jumlah mobil yang sedang parkir itu dihitung menggunakan daftar mobil gitu ya. Dan di sini daftar mobil size ataupun jumlah daftar mobil .size ataupun jumlah daftar mobil nantinya yang sudah dijumlahkan nantinya itu akan disimpan ke variabel terparkir. Nah, setelah itu kapasitas yang tersisa itu dihitung dengan cara mengurangi kapasitas maksimal dari parkir ini dengan jumlah mobil yang sudah terparkir, yaitu maksimal parkir dikurang terparkir. Nah, hasil dari perhitungan ini kemudian akan ditampilkan ke layar agar petugas dapat mengetahui berapa kapasitas maksimalnya, berapa kendaraan yang sudah masuk, dan berapa slot lagi yang masih tersedia. Nah, di sini nanti akan ditampilkan dengan kapasitas maksimumnya berapa, kendaraan yang terparkirnya berapa, dan kapasitas yang tersisa, slotnya yang tersisa berapa. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi tambah kendaraan. Fungsi ini tuh digunakan untuk menambahkan data mobil baru ke dalam daftar parkir. Nah, pertama nantinya program meminta jumlah
meminta jumlah mobil yang akan diparkir gitu. Berapakah di sini pertama didefinisi dulu kalau jumlah itu tipenya itu integer, kemudian nantinya akan diminta berapa jumlah mobil yang akan diparkirkan gitu ya. Nah setelah itu dilakukan pengecekan nih, dicek apakah jumlah mobil ini sudah ditambah oleh sudah ada di Nah setelah itu akan dilakukan pengecekan apakah jumlah mobil yang sudah ada itu ditambah jumlah mobil baru melebihi kapasitas maksimum gitu ya. Dilakukan pengecekan. Nah jika melebihi, program itu akan menampilkan pesan maaf parkiran hanya dapat memuat 20 mobil. Lalu proses penambahan dibatalkan. Nah tetapi jika masih tersedia, nantinya program akan masuk ke dalam perulangan untuk meminta data setiap mobil, yaitu plat mobilnya, merek mobilnya, warna mobilnya, dan setelah data dimasukkan, program membuat objek mobil baru dengan data tersebut. Ya. Ulang-ulang. Nah selanjutnya di sini ada fungsi tambah kendaraan. Fungsi ini tuh digunakan untuk menambahkan data mobil baru ke dalam daftar parkir. Jadi nanti didefinisikan dulu di sini jumlah itu sama dengan integer, lalu nanti program meminta pengguna untuk masukkan jumlah mobil yang akan diparkirkan, kemudian disimpan di variabel jumlah. Nah ini ignore itu untuk menghapus setiap bug ya, ataupun ya setiap bugnya yang tidak terpakai. Kemudian di sini setelah kita masukkan jumlah mobil, kemudian akan dicek apakah jumlah mobil yang sudah ada ditambah jumlah mobil yang akan baru dimasukkan datanya ini melebihi kapasitas maksimum. Jika melebihi, maka nanti akan tampil ini, maaf parkiran itu hanya dapat memuat 20 mobil. Lalu proses penambahan akan dibatalkan. Tetapi jika nanti masih ada slotnya gitu, maka program akan masuk ke perulangan gitu ya. Oke, batas masuk ya. Tapi definisi dulu terang batas masuk sama dengan jumlah, dan ini di tipe data integer gitu. Kemudian jika memang masih bisa slotnya masuk, nanti program akan masuk ke perulangan ini dan meminta data tiap mobil gitu. Itu data plat mobilnya, terus ada data merek mobilnya, ada data warna mobilnya. Nah setelah data dimasukkan, program itu akan membuat objek mobil gitu. Membuat objek mobil baru. Di sini ada mobil baru, objek mobil baru dengan data tersebut gitu. Lalu menambahkannya ke dalam vektor menggunakan pushback, bahkan menggunakan pushback. Dan dengan cara ini setiap mobil itu akan masuk dan akan disimpan sebagai data baru di dalam daftar parkir. Jadi setiap nanti mobil yang masuk itu akan disimpan ke dalam daftar parkir gitu ya. Kemudian di sini selanjutnya ada fungsi tampilkan daftar kendaraan. Fungsi ini tuh bertugas untuk menampilkan semua mobil yang masih berada di area parkir. Jadi program itu terlebih dahulu menampilkan judul daftar kendaraan, kemudian nantinya memeriksa apakah vektornya ini kosong atau tidak gitu. Vektor dari daftar mobil ini kosong apa enggak gitu ya. Jika kosong, maka fungsi akan berhenti karena nggak ada kendaraan yang terparkir. Nah, tapi jika isi, nantinya program akan menampilkan data satu persatu dengan perulangan for ini. Nah, untuk setiap mobil, itu program mengambil waktu masuk mobil tersebut dan menghitung durasi parkir itu menggunakan fungsi hitung durasi. Nah, jadi dia menggunakan hitung durasi itu. Tapi di sini didefinisi dulu bahwasanya jam menit ketik itu adalah integer gitu ya. Kemudian setelah itu program akan menampilkan nomor mobil. Nanti nomor mobilnya akan ditampilkan di sini. Nah, mobil keberapakah dia, kemudian plat mobilnya berapa, kemudian merek mobilnya apa, warna mobilnya apa, dan lama waktu parkir mobil itu tuh dalam bentuk menit, jam, dan detik. Dengan begitu tuh petugas bisa melihat data kendaraan yang sedang terparkir secara lengkap, secara jelas gitu ya. Selanjutnya di sini ada fungsi proses pembayaran. Fungsi proses pembayaran itu digunakan untuk mencari kendaraan yang akan keluar dan menghitung biaya parkirnya, serta menyimpan datanya setelah dia keluar, riwayat, dan menghapus kendaraan ini dari daftar parkir aktif. Nah, jadi pada awal fungsi, program terlebih dahulu memanggil fungsi tampilkan daftar kendaraan.
dengan parameter daftar mobil. Yang itu untuk menampilkan seluruh kendaraan yang masih berada di area parkir. Tujuan itu agar petugas itu dapat melihat daftar kendaraan yang tersedia sebelum melakukan proses pembayaran. Selanjutnya, program itu akan memeriksa apakah daftar kendaraan kosong atau tidak menggunakan daftar mobil.mt. Nah, jika tidak ada kendaraan yang sedang parkir, maka fungsi langsung dihentikan karena tidak ada data yang dapat diproses. Nah, setelah itu program di sini membuat plat dicari dengan variabel dengan tipe data string. Yang ini tuh untuk menyimpan plat nomor yang dimasukkan pengguna dan variabel yang ditemukan bertipe boolean gitu ya. Di sini tuh ada variabel ditemukan bertipe boolean yang digunakan sebagai penanda apakah kendaraan berhasil ditemukan atau tidak gitu ya. Atau tidak. Nah, kemudian program masuk ke dalam perulangan. Dia perulangan while. Perulangan itu akan terus berjalan sampai plat kendaraan yang dicari itu ditemukan. Jadi di sini program akan kemudian masuk ke dalam perulangan while, dan perulangan ini akan terus berjalan sampai plat kendaraan yang dicari sudah berhasil ditemukan. Nah, petugas diminta memasukkan plat nomor kendaraan yang akan melakukan pembayaran. Jadi kemudian program akan menggunakan perulangan for ya. Di sini akan mencari menggunakan perulangan for yang memeriksa setiap kendaraan dalam vektor daftar mobil gitu ya. Dalam vektor daftar mobil akan mencari ini. Nah, jika plat kendaraan ini masuk sesuai dengan data yang disimpan, maka variabel ditemukan diubah menjadi true gitu ya, yang menandakan bahwa kendaraan telah ditemukan. Selanjutnya program akan menghitung lama parkir kendaraan menggunakan fungsi hitung durasi. Nah, dengan fungsi hitung ini itu menghasilkan lama parkir dalam satuan jam, menit, dan detik gitu ya. Nah, dan ini tuh berdasarkan waktu kendaraan yang telah disimpan sebelumnya. Nah, setelah lama parkir diperoleh, setelah lama parkir diperoleh, maka program menghitung total waktu parkir dalam satuan detiknya. Dalam satuan detik dengan rumus jamnya itu dikali 3600 ditambah dengan menit dikali 60 dan ditambah dengan detiknya. Nah, perhitungan itu dilakukan karena tarif parkir pada program itu berdasarkan jumlah detik kendaraan gitu ya yang berada di area parkir. Nah, kemudian biaya parkir dihitung dengan rumus total detik dikali 2. Oke, kemudian dihitung dengan ini. Kemudian ini tadinya saya mengikuti contoh yang ada di panduan tugas, di mana judul project pertama itu 424, tetapi setelah saya revisi ini menjadi total detik dikali 2 saja. Jadi 120 perak itu per menit untuk biaya parkir. Kemudian artinya setelah 1 detik itu dikenakan biaya, artinya nantinya setiap 1 detik itu dikenakan biaya Rp2. Hasil perhitungan nantinya biaya parkir nantinya akan ditampilkan kepada pengguna sebagai informasi jumlah yang harus dibayarkan gitu ya. Berapa nih biaya parkir yang harus dibayarkan. Nah, setelah pembayaran selesai dihitung, program akan membuat sebuah objek dari mendapat riwayat selesai. Baru yang bernama riwayat selesai dan tipenya adalah riwayat parkir. Objek ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk seluruh data kendaraan yang akan keluar. Nah, kemudian program menyalin seluruh informasi kendaraan mulai dari plat mobilnya, mereknya, terus warnanya, terus lama parkirnya ya, termasuk jam menit detiknya, terus ada total biaya parkirnya itu ke dalam objek riwayat. Ini tuh ke dalam objek riwayat gitu ya. Nah, setelah data lengkap tersimpan, program menggunakan fungsi pushback untuk memasukkan data tersebut ke dalam vektor daftar riwayat. Nah, dengan cara ini tuh data kendaraan yang sudah keluar tersimpan tetap yang sudah keluar itu tetap data tersimpan dan data dapat kembali suatu waktu ya. Nah, selanjutnya nih ada yang namanya erase ya, fungsi erase. Ini tuh untuk menghapus kendaraan dari daftar parkir aktif menggunakan fungsi erase ini ya. Nah, penghapusan itu dilakukan agar kendaraan yang telah menyelesaikan pembayaran dan pembayaran itu tidak lagi berada di area parkir. Dengan demikian, data kendaraan itu berpindah dari daftar kendaraan aktif menjadi riwayat kendaraan yang berubah. Gitu. Nah, jika nantinya plat tidak ditemukan, itu program akan menampilkan pesan bahwasanya plat tidak ditemukan gitu, dan meminta pengguna untuk memasukkan plat kembali hingga data plat yang dimasukkan itu bisa ditemukan. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi tampilkan riwayat keluar. Fungsi tampilkan riwayat keluar ini digunakan untuk menampilkan seluruh riwayat kendaraan yang telah keluar dari area parkir dan sudah melakukan pembayaran. Nah, pada awal fungsi program nantinya
menampilkan jumlah riwayat kendaraan keluar gitu ya. Jumlah riwayat kendaraan yang keluar itu berapa. Kemudian dilakukan pengecekan nih menggunakan daftar riwayat.mt ini untuk mengetahui apakah sudah ada data kendaraan yang tersimpan dalam riwayat. Jika riwayatnya masih kosong, maka program menampilkan informasi bahwa belum ada kendaraan yang keluar atau melakukan pembayaran. Kemudian mesti langsung digantikan. Namun jika terdapat riwayat, program akan menggunakan ruang for untuk menampilkan seluruh data kendaraan satu persatu. Informasi yang ditampilkan itu informasi yang ditampilkan ini meliputi nomor platnya berapa, kemudian nomor urut pertama ya, di sini ada nomor urut, kemudian nomor plat, kemudian ada merek, terus ada juga warna kendaraan, terus ada juga lama waktu parkirnya berdasarkan jam, menit, dan detik gitu ya. Kemudian di sini ada total biaya yang telah dibayarkan. Nah, jadi dengan ini tuh dengan fungsinya tuh petugas dapat lihat nih catatan kendaraan yang telah keluar kapan aja, tanpa kehilangan data yang sudah diproses sebelumnya gitu ya. Baik, setelah semua codingan sudah kita jelaskan, mari kita lihat hasil akhir atau output dari program ini. Ketika sudah dijalankan, program akan mendatangkan decider awal, kemudian sambutan. Dan di sini kita suruh untuk masukkan nama petugasnya yang sedang bertugas. Misal kita di sini memasukkan dan di sini kita disuruh untuk memasukkan ID dari petugas. Dan setelah kita masukkan ada validasi, bahwasannya nama petugas adalah Bintang Padang dan ID petugas adalah 251401009. Dan di sini ditampilkan menu-menu yang dapat dipilih, ada tambah daftar kendaraan, tampilan daftar kendaraan, terus pembayaran, ada keluar dari program, pemas kapasitas parkir, dan tampilan riwayat kendaraan. Mari kita lihat apakah kita pertama berjalan dengan baik. Mana kita ketika kita masukkan opsi pertama, kita disuruh untuk memasukkan jumlah mobil yang akan diparkirkan ada berapa. Misal kita yang memasukkan 2. Nah, ketika kita sudah memasukkan 2, maka kita disuruh memasukkan plat mobil pertama itu berapa. Misal plat mobil pertama adalah B505 505 URT. Ya, saya kita disuruh memasukkan merek mobil, misalnya Toyota. Warnanya hitam. Kemudian untuk plat mobil kedua, merek mobil yang warnanya putih. Setelah kita memasukkan daftar mobil yang parkir gitu di parkiran, kemudian di sini kita disuruh lagi untuk memasukkan opsi manakah dari menu ini yang kita pilih. Misalnya kita memilih opsi kedua untuk menampilkan daftar kendaraan yang ada. Nah, setelah itu nantinya akan tampil daftar kendaraan yang ada di parkiran. Yang pertama mobil pertama itu dengan plat mobil B505 QRT, mereknya Toyota yang tadi kita masukkan, dan yang kedua ada B414 KLM dengan merek mobil Kijang yang tadi kita masukkan keluar. Nah, selanjutnya di sini misal kita ingin melihat informasi kapasitas yang tersisa gitu. Di sini ada informasi kapasitas parkir, itu maksimumnya ada 20, kendaraan yang terparkirnya ada 2, dan slot tersisa ada 18. Nah, setelah itu di sini tetap ya untuk setelah semua input dijalankan, input yang kita inginkan dijalankan dan yang kita inginkan dijalankan, akan tetap ada nama petugas dan ID petugas yang menggunakan program ini. Kemudian misalnya kita ingin melakukan pembayaran atas parkir yang telah kita lakukan. Ketika kita ingin melakukan input pembayaran, di sini ada disuruh memilih plat mobil mana yang ingin dibayar gitu ya, mobil mana yang ingin melakukan pembayaran. Misal kita ingin melakukan pembayaran pada plat mobil B505 QRT, maka nantinya akan dihitung biaya parkirnya itu adalah 262 dengan parkir selama 1 menit 29 detik. Nah, setelah kita melakukan pembayaran, maka mobil dari 505 QRT itu tidak akan ada di dalam daftar kendaraan gitu. Coba kita cek di daftar kendaraan. Nah, daftar kendaraan hanya tinggal satu, yaitu mobil B414 KLM dengan merek Kijang. Nah, setelah itu, semisal kita ingin memaksimalkan kapasitas menjadi 20 misalnya ingin menjadi 21, keluar dari kapasitas yaitu 20, kita akan melihat apakah validasi dari program berjalan dengan baik.
kita ingin menambahkan, kemudian kita masukkan 1920 mobil yang akan kita select. Maka program akan memvalidasi bahasanya parkiran tuh hanya memuat 20 gitu, 20 mobil, sedangkan yang sudah ada tadi di daftar itu sudah ada 100, dan ketika kita ingin menambahkan 20 slot sudah tidak bisa karena itu melebihi 20 kapasitas yang ada. Nah, selanjutnya ketika kita ingin melakukan menampilkan tampilan, melihat bagaimana tampilan riwayat kendaraan yang keluar, kita pilih opsi nomor 6, maka nanti akan ditampilkan data kendaraan yang telah keluar, yaitu ada plat mobil B505 QRT dengan mereknya Toyota. Oke. Nah, setelah itu, semisal kita ingin keluar dari tampilan, kita tinggal memilih nomor 4 dan kita akan keluar dari program. Begitu. Ini adalah output yang dijalankan dari codingan yang telah saya jelaskan sebelumnya, dan codingan ini sudah memenuhi bagaimana output yang diminta dari soal dan sudah memenuhi kriteria yang ada, yaitu dan program ini sudah memenuhi kriteria yang diinginkan dalam panduan pengerjaan proyek, yaitu program ini sudah memenuhi dengan menggunakan class atau stack, dan juga menggunakan pointer, juga menggunakan vector, dan menggunakan function. Dan program ini sudah melaksanakan output yang diinginkan, yaitu dengan mencatat kendaraan, sudah ada fitur untuk mencatat kendaraan yang masuk dan keluar, menghitung biaya parkir berdasarkan durasinya, dan menyimpan data petugas parkir, serta menampilkan daftar kendaraan yang sedang parkir, dan menampilkan pemberitahuan apabila parkir validasinya. Dan di sini saya melakukan inovasi dengan menambahkan informasi kapasitas parkir, fiturnya, dan juga tampilan riwayat kendaraan yang keluar. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika Syafira Nasution menjelaskan dan membuat codingan nomor kedua. Perkenalkan, nama saya Ika Syafira Nasution dengan NIM 25140121. Di sini saya akan mempresentasikan hasil program yang telah kami buat, di mana saya mendapatkan presentasi untuk program project buah yang berjudul Tebak Kata yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Program ini merupakan permainan tebak huruf, di mana pemain menebak huruf satu persatu untuk menemukan kata yang tersembunyi. Dimulai dari file pertama dulu, yaitu tebak-kata.h. File ini sifatnya itu kayak daftar isi dari program. Isinya semua deklarasi yang nanti akan dipakai di file-file lainnya. Di baris 1 dan baris 2 ini disebut sebagai input guard. Fungsinya buat mastiin file header ini nggak kebaca 2 kali sama compiler. Kalau sampai kebaca 2 kali bisa error karena ada definisi yang double. Terus di baris selanjutnya ini saya menginput library iostream untuk input output, jadi nanti bisa pakai sin sama cout. Terus string buat kita bisa pakai tipe data string dan username space std biar nggak perlu nulis std t2 cout setiap saat, cukup cout aja langsung. Terus di baris selanjutnya ini bagian penting di mana saya membuat struct yang bernama kata game. Jadi struct ini tuh gunanya untuk ngumpulin beberapa variabel yang nyambung satu sama lain tapi dalam satu wadah. Kalau kita lihat ini isinya itu ada saya buat kata asli itu untuk
menyimpan kata yang harus ditebak pemain. Lalu status tebakan sebagai kondisi tebakan yang kelihatan di layar, atau nanti dia munculnya underscore tanpa huruf gitu untuk ditebak. Terus nyawa itu sisa kesempatan pemain. Terus tebakan salah indeks 26 itu array yang dibuat untuk nyimpen huruf-huruf yang udah salah ditebak. Ini maksimalnya 26 karena memang cuma ada 26 huruf dalam alfabet kan. Terus ada jumlah salah itu sebagai penghitung berapa huruf salah yang udah masuk. Terus level buat nyimpen tingkat kesulitan ada itu nanti easy, medium, hard. Terus skor buat nilai akhir pemainnya. Lalu di baris selanjutnya ada kata extern itu di depannya, artinya array daftar kata sebenarnya didefinisikan di file lain, yaitu di tebak kata CPP, tapi kita kasih tahu dulu ke compilernya bahwa variabel ini ada dan bisa dipakai dari sini. Lalu di baris selanjutnya ini merupakan sekumpulan deklarasi fungsi atau function prototype, yang dimana aku mendaftarkan dulu semua fungsi yang akan dipakai supaya compiler udah tahu, udah kenal duluan sebelum kita nulis di isi fungsinya. Lalu ada parameter yang pakai kata game, pointer game yang ada tanda bintangnya. Artinya ini pointer. Jadi fungsi-fungsi ini tuh nggak menerima copy datanya, tapi langsung menerima alamat memorinya, sehingga kalau ada perubahan di dalam fungsi, data aslinya juga langsung berubah. Lalu masuk ke file berikutnya, yaitu tebak kata.cpp, yang dimana merupakan logika utama dari permainan program ini. Di baris ini, di bagian baris pertama itu kita include-kan dulu header yang udah dibuat tadi sebelumnya. Terus menambahkan 3 library lagi, yaitu cstdlib untuk fungsi ren dan sistem, terus ctime buat time yang nanti dipakai untuk sheet angka acak, sama cctab buat fitur-fitur buat fungsi-fungsi pengecekan karakter seperti flower dan isalva. Di baris selanjutnya ini array yang isinya 15 kata. Jadi itu ibarat bank dari permainan kita. Nanti salah satu dari 15 kata ini akan dipilih secara acak setiap permainan dimulai. Ada saya buat dia kata-katanya itu Indonesia, komputer, algoritma, program, kampus, internet, keyboard, monitor, printer, semester, mahasiswa, database, pointer, struktur, dan variabel. Lalu di baris selanjutnya ini merupakan fungsi pilihan kesulitan. Fungsi ini tugasnya minta pemain pilih tingkat kesulitan menggunakan do while supaya input terus diminta kalau pemain masukin angka yang bukan 1, 2, atau 3. Jadi validasinya otomatis, nggak perlu
kode-kode tambahan. Lalu di baris selanjutnya, saya pakai switch case buat ngatur nyawa sama level sesuai pilihan tadi. Operator yang berbentuk panah ini dipakai karena game itu pointer, jadi cara aksesnya pakai panah, bukan titik biasa. Lalu ada fungsi inisialisasi game, yang dimana range personil 15 itu menghasilkan angka acak dari 0 sampai 14. Terus dipakai untuk buat ngambil kata dari array daftar kata. Jadi setiap pemain nantinya bisa dapat kata yang berbeda-beda. Terus selanjutnya ini tuh saya bikin string yang isinya karakter underscore sebanyak panjang kata aslinya. Misalnya kata program itu kan punya 7 huruf, jadi nanti underscore-nya ada 7 yang terlihat di layar, dan pemain harus menebak apa dari isinya itu. Lalu baris yang ini itu supaya setiap semua nilai direset ke 0. Array tebakan salah dikosongkan dengan diisi karakter 0 atau \0, artinya belum ada huruf salah yang tercatat sama sekali. Lalu di baris ini fungsi tampilkan game, di mana saya pakai range base for loop buat nampilin setiap huruf dari status tebakan satu persatu dengan spasi di antaranya. Jadi hasilnya itu bakalan kelihatan rapi kayak misal tadi yang program tadi P, jadinya PR terus underscore terus GR terus underscore lagi terus M, misalnya gitu. Terus lalu baris selanjutnya baris selanjutnya ini akan menampilkan di layar jumlahnya wa sama huruf yang salah. Lalu
Lalu ini kalau fungsinya untuk kalau belum ada huruf yang salah, ditampilin tanda underscore biar nggak kosong. Terus kalau udah ada baru ditampilin satu persatu dari array tebakan salah. Lalu di baris selanjutnya ini tuh fungsi huruf sudah ditebak. Fungsi ini tugasnya itu ngecek apakah huruf yang mau ditebak udah pernah dimasukin sebelumnya sama user pemain atau belum. Dia cek dua tempat. Pertama, di status tebakan buat yang benar. Kedua, di tebakan salah buat yang salah. Kalau ketemu di salah satunya, langsung return true. Kalau nggak ketemu, dia ke return false. Lalu ada fungsi proses tebakan itu dimana nanti dia akan ngecek satu persatu huruf di kata asli. Kalau ada yang cocok dengan huruf yang ditebak, posisi yang sama di status tebakan langsung diganti dari underscore jadi huruf itu yang dimasukkan player. Kalau ada satu aja yang cocok ditemukan dia jadi true. Terus di baris ini tuh kalau setelah dicek semuanya ternyata hurufnya nggak ada di kata itu, baru kita catat ke tebakan salah. Naikkan jumlah salah, lalu kurangi nyawa 1. Lalu baris yang ini, fungsi ini tuh untuk bandingin kata asli sama status tebakan. Kalau udah sama, berarti semua huruf berhasil ditebak dan si pemain menang. Ya, lalu baris selanjutnya yang saya buat ini buat scoring. Dia akan mengkalikan sisa nyawa dengan multiplier sesuai level. 10 untuk isi, 20 untuk medium, 30 untuk hard. Jadi makin susah levelnya, dia makin hebat nyawa, makin banyak nyawanya. Dan skor yang didapat makin besar. Lalu masuk ke fungsi mainkan game ini tuh fungsi yang ngatur jalannya satu sesi permainan. Kita misalkan objek game dari struct kata game, terus panggil si fungsi pilih kesulitan dan inisialisasi game. Tanda sama dengan ini merupakan artinya untuk kirim alamat memorinya supaya fungsi yang dipanggil bisa langsung mengubah data game yang asli. Terus ke baris selanjutnya ini adalah loop yang pakai while. Jadi selama nyawanya masih ada, permainan akan terus berjalan. Setiap putaran layar dibersihkan dulu, baru gamenya ditampilkan ulang.
Terus lower itu dipakai buat mengubah huruf besar jadi huruf kecil. Jadi pemain nanti bebas mau masukin hurufnya kapital atau enggak. Jadi program tetap akan jalan. Terus di bawahnya ini itu if is alpha huruf itu untuk ngecek apakah input yang masuk itu huruf atau bukan. Kalau pemain masukin angka atau simbol-simbol gitu, nanti langsung tampil peringatan continue buat skip ke putaran berikutnya tanpa diproses. Terus ini selanjutnya ada digunakan untuk kalau hurufnya udah pernah ditebak sebelumnya, nanti bakal tampil peringatan dan skip. Yaitu tampil di layar, outputnya huruf sudah pernah ditebak. Kalau belum pernah berarti nanti barunya dia diproses lewat proses tebakan. Lalu di bawahnya baris ini tuh setelah setiap tebakan tadi langsung dicek ininya menang atau belum. Kalau menang, skornya itu dihitung. Lalu pesan kemenangan akan ditampilkan. Terus fungsi langsung diakhiri dengan return. Dan akan muncul tampilan selamat Anda menang. Dan akan muncul juga kata yang berhasil ditebak oleh pemain dan skor pemain. Lalu di baris terakhir ini itu kalau nyawanya udah habis sampai 0, bukan karena menang, berarti pemain itu kalah kan. Jadi nanti dia akan menampilkan game over. Terus kata yang berhasil ditebak oleh pemain itu akan tercantum dan skor yang diperolehnya itu berapa aja. Salah. Lalu di baris terakhir ini itu tuh kalau loopnya habis karena nyawa pemain tadi udah sampai batasnya yaitu 0, bukan karena menang, berarti pemain kalah kan. Jadi nanti itu bakal ditampilin tulisan game over. Kata yang benar juga dikasih tahu berapa, terus dan skor yang diperolehnya berapa. Terus ya skor yang ini langsung jadi 0. Lalu lanjut ke file berikutnya ada main.pp. Di sini ditulis kembali lagi library dari yang udah kita buat tadi, dibuat kita sendiri, yaitu tebak kata.h dan library jstdlib juga ctype. Lalu di bawahnya masuk ke inmain, ada strand time 0. Ini tuh buat inisialisasi angka acak pakai waktu sistem sebagai seednya. Kalau nggak ada ini nanti kata yang keluar bakal terus setiap kali program dijalankan. Lalu
deklarasikan char ulang. Lalu ini baris yang ini tuh di main ini kita pakai dual buat ngasih opsi main ulang atau tidak. Permainan pastinya nanti jalan minimal sekali dulu, baru ditanya mau lanjut apa enggak ke player. Isinya nerima Y kapital atau Y huruf kecil supaya nggak ribet soal error atau tidaknya, jadi bebas nanti si pemainnya itu bisa tanpa kapital atau huruf kecil juga bisa, jadi program akan tetap jalan. Lalu di baris terakhir ini itu kalau pemain memilih berhenti, akan tampil pesan terima kasih telah bermain dan return 0, nandain program selesai. Indah Hairani Pasaribu menjelaskan dan membuat codingan. Soal nomor 3. Halo semuanya, saya Indah Hairani Pasaribu dengan NIM 251401-150 akan menjelaskan soal nomor 3. Jadi pada soal nomor 3 itu dia meminta untuk membuat program yang bisa mengelola data barang pada sebuah toko. Langsung saja kita pada kode. Yang pertama kita masukkan beberapa library yang dibutuhkan seperti include IOStream untuk input dan output, terus include vector untuk menyimpan data barang untuk menjalankan vektor, terus include cstdlib untuk clear screen, terus using namespace std untuk memudahkan menulis kode. Jadi yang pertama saya membuat sebuah struk untuk menyimpan data setiap barang, itu ada kode, nama, harga, dan stok. Dan terus data barang ini disimpan di dalam sebuah vektor sesuai dengan daftar barang yang akan dimasukkan oleh user. Terus ada fungsi untuk menambahkan barang. Kita menyuruh user untuk menambahkan barang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan user. Makanya kita menggunakan vektor agar lebih dinamis, bisa di-adjust sesuai keinginan usernya. Ada kode barang, nama barang saya menggunakan getLine biar bisa dipisahkan dengan spasi. Terus harga barang, harganya sesuai ketentuan, nggak boleh negatif. Kalau negatif, program akan mengulangi dan meminta user memasukkan yang sesuai dengan syarat, nggak boleh negatif. Terus harganya juga nggak boleh negatif. Terus semua data barang yang dimasukkan user ini akan di-pushback ke daftar barang yang kita inisialisasi dengan B. Terus ada fungsi menampilkan semua barang. Jadi barang yang udah ditambahkan berapapun nanti akan ditampilkan pada menu kedua, yaitu menampilkan semua barang dengan fungsi tampil barang. Ini sesuai dengan
jumlah yang dimasukkan user menggunakan perulangan dari indeks 0 sampai indeks yang dimasukkan oleh user. Terus ada fungsi mencari barang dengan harga tertinggi. Jadi ini kita mulai dari kita menggunakan indeks 0 sebagai perumpamaan harga termahal terlebih dahulu, terus akan dibandingkan ke barang dengan indeks-indeks berikutnya sampai ketemu barang yang harganya tuh lebih besar dari indeks 0. Akan dibandingkan dan menemukan barang yang termahal. Terus dikeluarkan barang termahal tersebut, kodenya, namanya, harganya, dan stoknya. Terus fungsi menghitung total nilai inventaris. Di sini juga kita inisialisasi pertama totalnya sebagai 0, terus kita gunakan perulangan lagi untuk menghitung totalnya. Total tadi 0 tadi ditambahkan dengan setiap harga setiap barang tadi dikalikan dengan stoknya, maka itu akan jadi total nilai inventaris. Terus ada fungsi untuk ngecek barang yang perlu di restock. Sesuai ketentuan, barang dengan banyaknya kurang dari 5 akan dikategorikan barang yang perlu di restock. If daftar barang sesuai indeksnya, kalau benar maka perlu ditambah stok, diupdate stoknya gitu. Kalau nggak ada, akan muncul tidak ada barang yang perlu di restock. Terus ada fungsi untuk update, ada fungsi yang terakhir yaitu fungsi untuk update stok. Jadi yang pertama, user akan disuruh memasukkan kode barang, terus dilakukan perulangan untuk mencari barang sesuai kode yang dimasukkan oleh user. Terus ketika barangnya dapat, pointer akan diarahkan ke stok barangnya. Terus kita buat sebuah variabel perubahan untuk menyimpan perubahan yang akan dilakukan oleh user buat tipe data integer. Terus akan di-coutkan stok saat ini sesuai yang udah dapat nilai yang didapat oleh pointer tadi. Terus user disuruh melakukan perubahan, mau stoknya ditambah atau dikurangi. Terus syaratnya pointer nggak boleh stok yang dimasukkan user nggak boleh negatif. Jadi kalau dia masukkan negatif, maka program akan mengulang lagi meminta dia masukkan yang nggak negatif. Terus tadi setelah ditemukan barangnya, maka pointer akan menyimpan alamat si barang tersebut. Jadi dilakukan perubahan dari alamat barangnya gitu. Terus terus dilakukan update-nya di sini. Tadi stok yang udah disimpan oleh pointer akan ditambah sama perubahan yang telah dimasukkan oleh user. Maka di-coutkan lah, stok berhasil diupdate, stok sekarang dikeluarkan. Kalau nggak ada, barang tidak ditemukan. Terakhir kita masuk ke main programnya dengan fungsi integer main. Ada sistem CLS untuk clear screen. Terus kita buat variabel pilih untuk nanti menyimpan pilihan
user menunya. Yang pertama, program akan memunculkan menu-menu ini yang kita bungkus dengan perulangan do while dan diproses di switch case agar lebih rapi. Jadi jika user memilih satu, maka akan diambil case pertama dan akan dibawa ke fungsi tambah barang tadi dan dijalankan. Di setiap case dibuat break agar case-nya nggak melebar semua, jadi setiap case dijalankan case itu aja gitu, setiap dijalankan case itu aja yang jalan sampai user milih lagi gitu, jadi nggak melebar dan rapi. Do while ini dibuat agar program terus menampilkan menu-menu ini sampai user memilih 7 untuk keluar. Programnya sekian dan kita akan coba jalankan. Misalnya kita pilih satu untuk menambahkan barangnya, kita masukkan kode barang, misalnya barang 1, terus nama barangnya misalnya Indomie goreng, terus harganya 3.500, stoknya misalnya 7. Kita bisa tambahkan barangnya sampai sesuai yang kita inginkan. Saya sudah menambahkan beberapa barang, terus kita lanjut pilih menu nomor 2. Maka semua barang telah saya tambahkan tadi akan dikeluarkan. Ada barang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Terus kita lanjut menu ketiga untuk cari barang termahal. Dari barang-barang ini, maka barang termahal adalah beras dengan harga 17.000. Terus menu keempat, dia menu keempat untuk total nilai inventaris. Terus menu kelima, barang yang tidak perlu di restock. Barang yang perlu di restock ada beng-beng dengan stok 3 dan swallow dengan stok 4. Memenuhi syarat yaitu dengan stok di bawah 5. Terus lanjut ke menu ke-6. Masukkan kode barang. Tadi kan ini ada swallow sama beng-beng. Swallow sama beng-beng kode barangnya 5 sama 4. Itu BR 4. Stoknya ada 3, maka kita tambah misalnya 5. Terus kita update lagi untuk yang tadi BR 5 tambah 5, selesai. Terus misalnya kita pilih 7, program selesai. Anggun Liza Anggraini membuat dan menjelaskan codingan nomor 4. Saya di sini menjelaskan tentang soal nomor 4, yaitu main super game. Main super game seperti permainan taktik bom di zaman dulu, yaitu kita membuka satu kotak di antara kotak lainnya. Apakah kotak yang kita buka berisi bom atau tidak? Jika berisi bom, maka kita kalah. Pertama-tama kita membuat kelas main super, digunakan untuk mengelompokkan data dan informasi yang berkaitan dengan permainan. Kita membuat kelas private agar datanya tidak dapat diakses sembarangan. Di sini ada cara papan, boom, buka, tanda.
papan dapat di tampilan yang dilihat pemain. Bom adalah jumlah bom yang dipilih. Buka menyimpan status apakah kotak sudah dibuka, tanda apakah eh, kita menandai suatu kotak. Kita menggunakan kita menggunakan papan 10 dikali 10. Lanjut, di sini ada fungsi setup. Di sini kita akan ditanya tentang ukuran papan, bisa dari 4 sampai 10. Jika kita memilih kurang dari 4 atau lebih dari 10, maka outputnya akan ukuran harus antara 4 sampai 10. Lanjut, kita akan ditanya tentang jumlah bom. Di dalam papan kita akan ada berapa bom. Jumlah bom tidak boleh kurang dari 1 atau tidak boleh melebihi maksimal bom. Maksimal bom di sini adalah ukuran dikali ukuran min 1. Misal kita memakai papan berukuran 4, berarti maksimalnya adalah 15. Jika kita tetap memilih bom lebih dari maksimal bom atau kurang dari 1, maka akan jumlah bom tidak valid. Lanjut di sini, jika papan akan bergambar simbol pagar. Serenteng di sini berfungsi untuk mengacak bom di setiap permainan, dan juga berfungsi agar bom tidak tumpang tindih dengan bom lainnya di koordinat yang sama. Lanjut ke fungsi vote fill. Vote fill adalah membuka area kosong secara otomatis. Kita rekursi vote fill. Jika kotak yang dibuka bernilai 0, maka semua tetangga di sekitar 0 akan dibuka. Lanjut, di sini ada void tampil papan, menampilkan bom yang ditandai di kotak, menampilkan waktu berjalan permainan, dan menampilkan papan permainan. Lanjut ke fungsi main game. Main game mengatur input pemain, membuka kotak, menandai kotak, menang dan kalah. Buka dan menandai ada di sini. Jika kita memasukkan B, maka itu akan buka. Dan kita akan disuruh B atau jika kita memasukkan B atau T, maka kita akan ditanya tentang baris dan kolom yang kita pilih. Jika baris atau kolom tidak sesuai dengan papan, maka outputnya akan koordinat tidak valid. Jika kita memasukkan T atau ditandai dan memasukkan kolom dan baris dan kolom yang akan ditandai, maka akan keluar kotak masih ditandai, bukan terbuka.
Jika kondisi kita kalah, maka akan keluar output boom kamu kalah dan eh, waktu bermainnya, waktu lama permainannya. Begitu juga jika menang, maka akan keluar selamat kamu menang dan waktu permainannya juga. Ini adalah pilihannya. Jadi jika kita run akan keluar ini duluan. Kita akan memilih antara 1 dan 2. Jika kita memilih lebih dari 1 dan 2 atau selain 1 dan 2, maka akan keluar pilihan tidak valid. Baru lanjut ke yang atas tadi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan mencoba merankannya. Kita pilih yang satu, pemain baru. Dan papan kita pilih 6. Jumlah bom kita pilih 3. Oke, ke garis ke-4. Dari garis ke ada tanda F, ada benderanya. Kita akan buka lagi. Kita coba baris ke kolom 2. Kolom 2. Ternyata itu adalah bom, jadi dia langsung keluar. Bomnya langsung kelihatan semua. Mana kotak bomnya. Dan langsung bertanya lagi apakah kita mau bermain lagi atau pilih keluar. Sini ada waktunya 51 detik. Oke, terima kasih. Alia Fitri Askia menjelaskan dan membuat codingan nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitri Askia dengan NIM 2514010027. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan codingan saya yang nomor 5 mengenai tebak negara. Nah, codingan ini itu dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester 2 pada mata kuliah algoritma pemrograman yang dipimpin ASLab ya, Lab Algoritma Pemrograman dipimpin oleh Lab 5 yaitu Kak Dewi Fortuna Halim. Nah, jadi di sini pertama di sini tuh saya pakai include IOStream. Include IOStream ini itu untuk mengaktifkan cout dan cin. Nah, kemudian juga ada namanya include csTadlib. csTadlib itu untuk fungsi ren dan sren pada huruf acaknya. Nah, ketiga itu ada namanya include ctime. Nah, include ctime ini untuk apa sih? Jadi yang untuk apa namanya? Untuk mengaktifkan benih dari serangkaian waktunya pada pada huruf acaknya. Nah, kemudian di sini saya memakai string acak huruf. Nah, string acak huruf itu sama dengan string kata, di mana dia itu di mana dia itu berfungsi untuk menerima satu data saja, dan lalu dia itu mengembalikan kata atau huruf yang sudah diacak.
nanti. Kemudian nanti dia tuh ada string hasil sama dengan kata tuh maksudnya apa? Jadi nanti salinan kata asli itu dia tuh ke mana ke variabel hasilnya gitu. Nah, kemudian di sini tuh kita pakai perulangan looping for di mana integer i sama dengan 1 jika i lebih kecil dari panjang huruf negaranya dikurang 1. Kemudian nanti ada integer random maka dia dipilih secara random terus dipilih secara random kemudian pakai modulo 2. Nah, kalau misalnya hasilnya itu 0, hasilnya itu 0 nih randomnya, nanti dia tuh bakalan underscore. Tapi kalau misalnya dia 1, dia itu bakal tetap dan tidak underscore. Underscore itu maksudnya hurufnya itu nanti disamarkan pakai underscore. Jadi dia kayak ditutup gitu nanti pakai underscore gitu. Nah, kemudian di sini return hasil, kemudian di sini ada integerment. Nah, integerment tuh untuk apa sih? Sebelum itu, di sini nanti dia akan mengecek nih. Misalnya nih, dapatlah eh eh, negara namanya itu Jepang. Jepang itu kan ada 6 huruf kan. Nah, di sini dia itu kita sudah ketahui kalau misalnya huruf pertama itu kan indeks 0. Nah, kalau indeks 0 itu kan tidak digunakan kalau misalnya di dalam sini. Jadi dia mulai dari indeks 1 katanya. Nah, berarti kan Jepang itu kan termasuk E-nya. Huruf E-nya itu terhitung indeks 1. Berarti misalnya E-nya itu di sini berarti kan dia kan 1. Berarti kan dia misalnya indeks pertama tuh berarti dia tuh kan I-nya itu misalnya 1. Kalau misalnya 1 itu lebih kecil dari misalnya tuh kayak gini. Saya kan Jepang kan, Pak. Misalnya tuh Jepang. Nah, Jepang itu kan J-nya itu kan sama dengan indeks 0 kan. Berarti E-nya itu sama dengan indeks 1 dimulai. Berarti kita pakai E dari E ini. Nah, nanti E ini itu berarti kan dia misalnya tuh hasilnya misalnya, oh berarti 1 itu lebih kecil nggak ya dari jumlah huruf si Jepang tadi 6. Tapi di sini 6 dikurang 1. Jadi 1 lebih kecil nggak ya dari angka 5? Otomatis iya. Kalau iya, maka dia itu akan masuk ke sini. Kemudian nanti dia dimodulo 2 kan. Kemudian nanti hasilnya itu kalau 0, maka dia itu pakai underscore. Tapi kalau dia 1, dia nggak pakai underscore. Maksudnya tuh dia tuh hurufnya tidak ditutupi pakai underscore. Tuh, tapi dipilih secara random gitu. Nah, kemudian nanti begitu juga. Ini kan indeks pertama ya. Kemudian nanti indeks kedua itu misalnya P itu sama dengan indeks kedua, A itu berarti indeks ketiga dan seterusnya. Otomatis huruf yang pertama dan huruf yang terakhir itu aman gitu. Berarti tidak ada underscore pada huruf pertama dan huruf terakhir tuh aman. Nah, seperti itu. Kemudian di sini tuh integermentnya saya pakai setelah string, fungsi string. Nah, di sini ada serangkaian strand time. Strand time itu untuk apa? Jadi dia itu untuk apa namanya? Untuk untuk menginisialisasi serangkaian waktu. Jadi misalnya kita itu memilih program itu akan memilih nama negaranya itu sesuai dengan waktunya. Biar apa? Biar enggak ada yang duplikat. Biar enggak ada yang duplikat ketika nanti program berjalan untuk dijalankan di program tersebut gitu. Nah, di sini saya memakai 40 negara. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan seterusnya sampai Australia. Nah, di sini dijelaskan juga kalau misalnya integer skor itu sama dengan integer tuh 0, dimulai dari angka 0 ya. Nah, gitu disimpan. Kemudian di sini ada char lagi. Jadi itu kayak ini perlu dia tuh ingin nanya
mau ulang lagi atau enggak ya. Nah, kita pakai car di mana kita pakai while, perulangan looping while gitu. Di sini kalau misalnya dia itu mau laginya itu jawabnya itu Y kecil atau Y besar, itu nggak masalah. Tuh. Kemudian di sini juga dijelaskan kalau integer index sama dengan range persen 40, di mana di sini dia tuh akan dipilih random secara acak dari 0 sampai 40 apanya? Negaranya gitu. Nah, kemudian di sini tuh ada string jawaban benar sama dengan daftar negara indeks. Nah, jadi di sini kan misalnya tuh udah terpilih nih di integer man. Oh, terpilihlah misalnya itu Laos. Nah, ternyata nanti dia tuh masuk ke indeks ini, Laos misalnya. Oh, ternyata sering petunjuk, di mana petunjuknya itu dibilangnya nanti Laos ini masukkan ya tolong ke acak huruf. Nah, acak huruf dia akan dieksekusi ke acak huruf yang di atas ini. Nah, dieksekusi di sini. Seperti yang saya jelaskan pada contoh Jepang tadi. Nah, setelah itu dapat nih hasilnya. Oh, ternyata ada beberapa huruf yang underscore. Nanti dia akan masukkan tebak negara dong. Nanti dia petunjuk kan, kita buat petunjuk masukkan ke sini yang udah ada underscore-nya. Kemudian nanti dia bilang masukkan jawaban kamu. Nah, nanti kita jawab nih apa misalnya gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai if else untuk pemilihan jawaban, kita pakai looping. Kalau misalnya jawaban usernya itu benar, maka program akan bilang selamat, Anda benar. Nah, skornya itu akan mulai dari 1 gitu ya, bertambah 1, 1, 1, 1 gitu. Tapi selain itu ya enggak sih, tapi dia itu kadang misal nih jawaban pertamanya itu benar, skornya itu 1, jawaban keduanya itu salah. Nah, skornya itu akan mengikuti jawaban yang pertama. Skor 1 kan, maka dia itu akan juga ikut skor 1. Tapi kalau misalnya jawaban yang kedua ini benar, skornya itu akan mengikuti atau melanjutkan skor dari yang benar tadi yang di pertama gitu. Nah, dia itu kan bertambah skornya. Kemudian kalau misalnya selain itu dia salah, maka jawaban yang benar dia bilang jawaban yang benar itu ini ya, maka dikasih tahunya lah jawaban yang benar kan. Kemudian nanti dia program juga bilang skor skor kita berapa sama seperti yang di jika benar gitu. Nah, kemudian di sini dia juga program akan bilang mau main lagi nggak gitu. Nanti kalau misalnya main lagi dia akan bilang kan ya atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak, maka gamenya selesai. Seperti itu. Aduh, kontrol. Nah, di sini tuh dia bilang kalau misalnya masukkan jawabannya Portugal misalnya kan, Portugal. Nah, selamat benar, skor saya 1, skor Anda 1 katanya. Mau main lagi nggak ya? Misalnya kita jawab itu ya. Nah, berarti ini Afghanistan ya. Afghanistan misalnya. Nah, jawaban jawaban kamu salah misalnya. Jawaban yang benar itu Afrika, skor kamu 1. Nah, kalau misalnya dia salah, dia itu skornya tetap mengikuti jawaban yang benar pada atas gitu. Coba kita main lagi. Mau main lagi ya. Misalnya ini Meksiko. Di Meksiko. Nah, ya benar. Nah, kalau misalnya dia benar pada jawaban berikutnya setelah salah, dia itu akan melanjutkan skor dari jawaban yang benar. 1 berarti ini 2. Kita coba lagi. Ya, misalnya, oh ini mah Inggris. Inggris. Nah, skornya 3. Kalau misalnya kita bilang nanti, mau main lagi nggak ya? Nggak, dia males. Nah, gamenya selesai gitu. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.